gitu ya Mbak, langsung doa saja ya. Menurut kepercayaan masing-masing, semua di sini Islam kan ya? Alhamdulillah Islam. Oh iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelumnya apakah Mbak Rai sama Mbak Nova pernah itu belajar konseling? Mboten Bu. Sebelumnya belum pernah Iya, melakukan konseling? belum pernah. Oh, belum pernah Dan semua. kita nggak tahu Bu, kan kemarin itu kan Ibu kan kayak nginin artikel tentang permasalahan yang kita alami itu kayak gimana. Ya. Lah pas itu kan saya lagi mengalami keadaan saya kan lagi terpuruk banget tau Bu. Ya. Jadi saya tulis artikel di email Ibu. Oh iya. Mbak Rai juga? Iya sama. Oh iya. Sebelumnya ini saya mau menjelaskan layanan konseling kelompok. Layanan mendiskusikan permasalahan yang ada pada diri klien ke ada konselor seperti itu. Biar apa ya Mbak, namanya manusia itu kan butuh teman, butuh sesama, kita cerita ke teman, ke keluarga, tapi biasanya kan ada kan yang nggak bisa cerita ke teman, nggak bisa ke keluarga. Nah, di sini saya sebagai konselor akan menjaga kerahasiaan dari klien tersebut. Nah, asas-asasnya juga ada 4 Mbak: kerahasiaan, kenormatifan, keterbukaan, dan kesuksesan, seperti itu. Oke, lanjut saja ya Mbak, soalnya waktu Ibu juga nggak begitu lama. Bu. Habis ini soalnya juga ada beberapa Meeting. klien datang lagi. lagi seperti itu. Ya lanjut saja Mbak Rai. Iya Bu, saya mau cerita ya. Di sini saya tuh bingung ya, antara masalah saya kan anak kuliah, tapi saya juga kerja. Jadi tuh saya tuh bagaimana cara saya tuh memanage waktu agar saya tuh nggak apa ya tergiur dengan pekerjaan. Kayak saya tuh mikirnya, aduh kerjaan enak banget, kayak udah dapet uang kan kayak gitu. Padahal saya tuh masih anak kuliah kayak gitu. Iya. Terus saya harus apa Bu? Tapi saya ya juga masih kayak ngerjain tugas, iya masih sih, tapi kayak kayak misal deadline mesti kayak mepet gitu ngerjainnya. Tapi sebenarnya saya juga masih pengen kuliah sih, tapi udah enak kerjanya gitu. Oh iya. Di sini ini ya, bertiga boleh bicara, mau menambahkan atau ikut diskusi gitu loh ya, Iya, Mbak siap, Nova. Bu. Nah, menurut saya tuh gini Mbak Rai, boleh kerja, boleh gini, dulu saya juga kayak pengen kerja ya. Nah, waktu nanti kalau Mbak Roi sudah lulus kuliah, yang dibutuhkan di luar itu sarjana itu lebih enak Mbak. Maksudnya mencari kerja itu lebih enak di perusahaan. Yang dicari pertama siapa? Sarjana. Nggak apa-apa kuliah masih kayak yang lain. Teman-temannya Mbak Roi banyak kan yang kerja banyak uang. Nah, Mbak Roi pengen kayak gitu, pengen jalan-jalan, pengen makan yang Mbak Roi pengen makan. Nah, ya seperti itu Mbak, kayak itu loh, kayak peribahasa yang berakit-akit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah itu, nah kita terapkan dalam hidup kita. Jadi yaudah, gak boleh senang-senang dulu, kita sesuatu dulu aja. Nanti kalau tua, nanti bisa kita nabung kuliah, kita mau punya pengalaman kuliah, belajar, cari ilmu itu kan itu kan sangat baik. Apalagi nanti di anak kita selanjutnya, kita kan nanti kan juga punya keturunan kan Mbak. Nah keturunan kita itu juga perlu otak kita, nggak melulu soal uang gitu loh. Juga manusia kan di sini dilahirkan nggak apa yang dicari kan ilmu sama uang kan. Nah dari uang itu kita juga harus punya ilmu gitu loh Mbak, kayak gitu. Mbak Nova mau menambahkan? Tadi permasalahan Mbak Roi gimana? Bingung Mbak, kan udah kayak nyaman di kerjanya gitu, padahal aku juga masih anak kuliahan kan kayak gitu. Jadi kayak ya udah nyaman aja gitu, padahal aku juga saya banyak ada tugas gitu, tapi rasanya kayak aduh ini kok Pak kerja enak banget, kayak nggak pengen lanjutin kayak gitu. Iya, iya, paham Mbak. Sebisanya mungkin di itu ya, iya itu ya Mbak Nova, di
kuliah, yang terpenting Ya, tuh kuliah. gimana pun kita itu bisa mengatur kapan waktu kuliah, kapan waktu kerja. Tapi ya Mbak, biasanya rasa nyaman itu susah dikendalikan ya Mbak, betul nggak Mbak? Iya. Nah begitu Mbak. Emang kalau misalkan kita udah nyaman sama kerjaan atau sama seseorang, Lucu-lucu. Nah, ya gitu Mbak. Soalnya juga kuliah itu kita juga punya keluarga. Nah, keluarga itu nggak melulu soal nyaman. Kalau di luar kita nyamannya sama orang, tapi ya itu Mbak, kita harus memposisikan diri kita. Oh iya, yang di dalam diri kita tuh harus, oh iya, kuliah, cari ilmu kayak gitu. Nanti uang bisa dapat mengalir sendiri. Mbak pintar bisa jadi asisten dosen, bisa ngelesin anak-anak SD, SMP. Nah kayak gitu. Soalnya ilmu itu sangat penting banget. Apalagi mencari uang pasti gampang Mbak. Seperti itu. Dan walaupun Mbak Roi sendiri udah nyaman di pekerjaan, Mbak Roi juga harus bisa mengatur waktu, kapan waktu kerja, kapan waktu Mbak Roi mengerjakan tugas-tugas kuliahan. Dan Mbak Roi itu ingat, kalau misalkan Mbak Roi itu landasan pertamanya kerja itu kan karena awalnya kuliah kan Mbak. Kerjaan itu ibarat sampingan. Lah Mbak Roi ingat kembali ke pertama, kalau misalkan Mbak Roi itu di situ sebagai mahasiswi. Nah gitu Mbak. Nah, Udah lanjut ke masalah Mbak. lanjut ya ke masalah Ya, banyak. perkenalkan, nama saya Nova Indrianti. Saya siswa SMA Bu. Oh, masih SMA ya Mbak? Iya. Masih muda sekali. Gini Bu, ibu saya kan udah nggak ada Bu. Terus di dalam kalau misalkan ada bayaran-bayaran itu kan saya kewalahan kan Bu. Terus saya berpikir mungkin kalau misalkan dengan cara saya kerja itu bisa mengurangi beban ibu asuh saya kan Bu. Ya lanjut. Tapi kadang banyak orang yang nggak suka sama saya Bu. Itu permasalahannya. Saran menurut ibu gimana? Menurut ibu itu aku harus gimana Bu? Sementara Lanjut. Oke, Mbak Mas. saya masih SMA, saya belum cukup untuk menanggung semua permasalahan, belum lagi orang tua saya. Itu menurut ibu kan dari awal ada berita kan Bu, kalau misalkan kita punya masalah itu konsultasi ke Bu Sofi Ya lewat Mbak. email. Paham sudah. Seperti ini ya Mbak. Nah, boleh kita berbakti kepada orang tua, boleh kita sayang pada orang tua, tapi orang tua itu juga pengen yang terbaik buat anaknya. Jadi Mbak Nova boleh kayak bagi waktu kerja sama kuliah biar bisa membantu orang tua, tapi SMA. Tapi juga Mbak Nova juga perlu di dalam hati menerapkan, oh ya, aku harus banggakan orang tua. Kalau aku kuliah SMA selesai, nanti bisa kuliah, uangnya yang Mbak Nova kerja itu buat kuliah, nanti bakalan orang tua seneng banget. Tapi kan Bu, itu ibu asuh saya toh Bu. Saya kan gak enakan dari dulu diasuh. Pas udah gede kan gimana ya Bu, sungkan gitu Bu. Ya itu makanya nanti kalau kedepannya Mbak Nova sukses, Mbak Nova yang diinginkan orang tua asuh, Mbak Nova pengen apa, Mbak Nova beliin, pengen apa beliin, gara-gara Mbak Nova apa, Mbak Nova itu sukses, makanya nanti orang tua asuh Mbak Nova itu seneng banget, kayak oh iya ya, nggak sia-sia aku gedein anak ini, ternyata depannya tuh sukses, bisa bahagiain saya, bisa membahagiakan saya, nanti dipandang orang-orang tetangga Mbak Nova itu juga bakalan seneng banget. Seperti itu Mbak Nova.
sungkan atau enggak, itu Mbak Nova nggak apa-apa, jalanin dulu aja. Yang terpenting sebisa Mbak Nova itu memberikan terbaik untuk orang tua Mbak asuh Mbak Nova, seperti itu. Apakah cukup Mbak Nova? Mbak Rem mau menambahkan? Bisa cukup. Oh iya. Oke, sekian ini waktunya karena sudah mepet sekali ya Mbak. Soalnya nanti habis ini ada klien yang masuk lagi ke sini. Nah, cukup dulu ya sekian dari Ibu. Nanti kalau next time kita bisa lah Ya, semoga saya ngobrol-ngobrol bisa lagi ketemu ya. lagi dengan Bu Sofi. Oh iya. Nah, nanti juga bisa kan nomor WA saya udah dicatat ya. Bukan dari emailnya Ibu udah ada Oh nomornya. iya, bisa nanti ya, gampang ya. Cukup sekian dari saya. Apabila perkataan saya yang kurang mengenakan atau kurang di hati, pas di hati, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih Mbak Nova dan Mbak Doi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banyak